Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bukan Jalan-Jalan Biasa TV One. Kembali lagi bersama saya Dewi Cipani dan juru kamera Widya Sonata yang akan mengajak pemirsa untuk menjelajahi kota tua Yerusalem, Palestina. Yerusalem merupakan kota tua yang menjadi rumah bagi tiga agama besar, Islam, Yahudi, dan Kristen. Di balik tembok sejarah dan ketegangan yang tak kunjung usai, ada kehidupan yang tetap berjalan. Suasana pagi di Yerusalem dimulai seperti pagi di kota manapun. Matahari perlahan naik, menyinari jalan-jalan yang sempit namun hangat. Di gang-gang pasar kota tua inilah, kehidupan terasa sederhana tapi hidup. Para pedagang buah, sayur mayur, atau bahkan cenderamata mulai beraktivitas mengisi etalase toko mereka. Di sepanjang lorong di wilayah kota tua Yerusalem ini, kita bisa melihat betapa konflik tidak menyurutkan warga Palestina untuk tetap menggapai asa. Ya, Yerusalem, kota tua yang setiap jengkalnya menyimpan sejarah ribuan tahun. Meski lekat dengan konflik dan ketegangan, sesungguhnya ada kisah-kisah kecil yang tak kalah kuat. Kisah tentang kehidupan yang terus berjalan dan tentang damai yang tetap tumbuh dari dalam. Bagi warga Palestina yang tinggal dalam tembok-tembok tuanya, kehidupan sehari-hari bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga tentang bertahan di tengah tekanan politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks. Pembatasan gerak dan akses menjadi salah satu kendala utama. Pos pemeriksaan militer dan pengawasan ketat dari otoritas Israel membuat mobilitas warga Palestina terbatas. Bahkan untuk urusan sederhana seperti sekolah, bekerja, atau bahkan beribadah di Masjid Al-Aqsa. Banyak dari mereka yang harus menunjukkan identitas atau izin khusus hanya untuk melewati wilayah yang selama berabad-abad menjadi bagian dari kehidupan mereka. Di tengah tekanan itu, semangat untuk mempertahankan identitas dan budaya tetap menyala. Pasar-pasar tradisional masih berjalan dengan warga Palestina yang menjajakan rempah-rempah, sayuran, buah, roti, hingga cenderamata khas Timur Tengah. Dari hiruk-pikuk pasar dan lorong-lorong sempit kota tua, kami diajak singgah ke rumah salah seorang warga Palestina. Di balik pintu rumah yang sederhana, sambutan hangat langsung terasa. Tak hanya senyum tuan rumah, tapi juga aroma rempah-rempah dari makanan khas warga lokal. Aneka hidangan khas Palestina pun tersaji di atas meja. Mulai dari nasi berempah, daging cincang yang dibentuk seperti daging kebab, ayam panggang, hingga tabud, roti pipih tradisional yang dipanggang dalam oven tanah liat. Tabun bisa dimakan dengan humus atau saus kacang Arab yang dihaluskan dan dicampur dengan tahini, lalu ditambahkan minyak zaitun, jus lemon, dan rempah-rempah. Dalam setiap jamuan tak ketinggalan disajikan aneka salad sayur yang segar dan menggugah selera. Jadi kita sedang ada di rumah warga lokal, terus disajikan, coba dilihat ini berbagai macam hidangan Palestina. Ini kayaknya kayak daging cincang gitu ya, terus kayak daging cincang tapi kayak digulung seperti kebab gitu loh, udah buat isian kebab. Ini juga ada roti pita. Bener ya, ini namanya roti pita. Ini makannya pakai ini plus nasi.
Ini apa nih Mbak Tia? Buat ini cocok. Oh ini iya cocolan. Jadi makannya roti dicocol pakai ini. Juga tentu kalau makan di sini tuh selalu ada salad-salad kayak gini. Ini tuh enak rasanya, asam-asam seger. Ada wortelnya cuma sama timun ya. Nah kalau yang ini semacam udah dicampur dressing gitu. Nah ini juga enak banget. Ini udah pernah cobain kemarin di hotel. Rata-rata semuanya seperti ini. Asam-asam seger tapi enak. Oke, cobain. Ada juga ini. Kayak macam apa ini ya? Salad juga ya? Salad itu sambal. Salad sambal ini. Sambalnya. Oh sambalnya orang Palestina. Kayak gini. Sekarang kita cobain dulu. Oke. Seperti apa rasanya? Menikmati hidangan khas Palestina bersama keluarga lokal bukan sekedar pengalaman kuliner. Ini adalah undangan untuk memahami di balik konflik dan ketegangan ada sisi kemanusiaan yang hangat dan tulus. Kota tua Yerusalem bukan hanya situs sejarah, ia adalah rumah, ruang hidup, dan saksi bisu perjuangan yang tak pernah padam. Dari rumah-rumah tua dan lorong sempit kota tua, langkah kami berlanjut menuju jantung spiritual Palestina, Masjid Al-Aqsa. Bagi warga Muslim di Yerusalem, tempat suci ini bukan hanya simbol keimanan, tapi juga pusat harapan dan identitas yang terus dijaga. Di tengah benteng sejarah dan bayang-bayang konflik, Masjidil Aqsa berdiri teguh. Bagi warga Palestina, Al-Aqsa adalah tempat lahir dan tumbuhnya semangat. Bukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga menunjukkan eksistensi bahwa mereka masih ada dan tidak bisa dihapus dari sejarah. Untuk sebagian besar dari kita, pergi ke tempat ibadah terasa mudah. Tapi bagi warga Palestina di Yerusalem dan tepi barat, sholat di Al-Aqsa adalah perjuangan. Pos pemeriksaan, larangan masuk, hingga resiko penahanan, semuanya harus mereka lewati demi satu sujud di tanah suci ini. Dari sekian banyak gerbang menuju Masjidil Aqsa, ada satu gerbang yang digunakan oleh sebagian besar warga Palestina untuk memasuki kawasan kota tua. Gerbang ini pula menjadi salah satu titik utama kehidupan warga Palestina di Yerusalem. Ya, namanya Gerbang Damaskus, atau orang Palestina menyebutnya Bab Al-Amud. Dinding gerbang Damaskus yang menyerupai mahkota dan menjulang tinggi merupakan salah satu landmark penting di kota tua Yerusalem. Gerbang ini juga menjadi perlintasan paling ramai oleh turis yang berkunjung ke Yerusalem. Para peziarah Palestina dan Muslim bisa dipastikan melewati gerbang ini saat menuju situs utama, yakni Masjid Al-Aqsa.
Selama bertahun-tahun, gerbang ini menjadi ikon budaya bagi warga Palestina. Bukan hanya karena sebagai pintu masuk dan keluar area Masjidil Aqsa, namun juga menjadi titik fokus ketegangan dengan Israel. Orang-orang Palestina memandang gerbang ini sebagai tempat berkumpul dan memobilisasi diri dalam melawan blokade tentara Israel yang selama ini membatasi kehidupan mereka di Yerusalem. Warga Palestina sangat dibatasi untuk masuk ke kota tua Yerusalem dan Masjidil Aqsa. Pembatasan bahkan diterapkan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Otoritas Israel memegang kendali penuh dalam pembatasan ini. Bahkan para turis atau peziarah muslim yang hendak masuk ke kompleks Masjidil Aqsa juga menjalani pemeriksaan di setiap gerbang. Sejak menginjakan kaki pertama kali di Masjidil Aqsa, perasaan haru, rindu, dan takjub menyatu dalam hati. Betapa tidak, setelah melalui perjalanan panjang dan menegangkan, kami akhirnya bisa melaksanakan sholat dan sujud di kiblat pertama umat muslim ini. Ya, nuansa ziarah ke Al-Aqsa adalah nuansa perjuangan. Kami dan para peziarah lainnya harus melalui puluhan checkpoint dan ketatnya militer Israel. Inilah yang menjadikan ziarah ke Masjidil Aqsa menjadi begitu bermakna. Keinginan yang begitu besar untuk sholat berjamaah bersama kaum muslimin di Masjidil Aqsa, di negeri para nabi, seakan tidak terbendung. Masjid Al-Aqsa adalah ruang hidup yang penuh ketenangan, walau dunia di sekitarnya tak selalu damai. Di tempat suci ini, doa-doa dilantunkan bukan hanya untuk keselamatan, tapi juga untuk keadilan. Masjid Al-Aqsa bukan hanya milik Yerusalem, tapi milik semua yang percaya bahwa perdamaian bisa tumbuh, bahkan di tengah tembok dan kawat berduri. Meski ketegangan seringkali mewarnai halaman masjid ini, tapi di sela-sela itu tumbuh pula harapan. Bentrokan terjadi antara warga Palestina dan Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa di kota Yerusalem. Warga Palestina hingga tewas di pintu masuk Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Islam Al-Aqsa. Generasi muda tumbuh mengenal Al-Aqsa sebagai warisan. Mereka tahu masjid ini adalah simbol yang tak boleh padam, meski terkadang langitnya tak selalu biru. Dari kota suci Yerusalem, kita melihat bagaimana warga Palestina mempertahankan hidup di tengah bayang-bayang pendudukan Israel. Namun perjuangan itu bukan milik warga Palestina di Yerusalem semata. Sekitar 30 km di selatan berdiri kota kuno yang tak kalah penting, Hebron atau Al-Khalil dalam bahasa Arab. Sebuah kota yang juga menjadi saksi peradaban, iman, dan penindasan. Kota kecil ini merupakan salah satu kota yang tertua.
Menurut catatan sejarah, Hebron berdiri sejak 5.500 tahun yang lalu, di mana dihuni oleh suku-suku Kan'aniyin. Suku Kan'an adalah salah satu suku yang banyak mendiami wilayah Palestina pada masa Nabi-Nabi Bani Israel. Di kota inilah terletak Masjid Ibrahimi yang dipercaya sebagai makam Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, dan istri-istri mereka. Tempat suci umat Islam yang kini terbagi secara paksa. Sebagian aksesnya dikuasai otoritas Israel. Bahkan untuk beribadah pun, warga Palestina harus melewati checkpoint bersenjata. Saya bersama rombongan dari Indonesia berkesempatan untuk mengunjungi Masjid Ibrahimi yang dalam bahasa Arab disebut Al-Haram Al-Ibrahimi atau Tempat Suci Ibrahim. Otoritas Israel membagi Masjid Ibrahimi menjadi dua bagian. Area utama masjid tetap difungsikan sebagai masjid untuk umat Islam, sedangkan area lainnya dijadikan sinagog atau tempat ibadah bagi kaum Yahudi. Aula Ishak kini menjadi Masjid Ibrahimi, sementara Aula Abraham dan Aula Yakub menjadi sinagoga Yahudi. Untuk peziarah Muslim, bagian yang dapat dikunjungi adalah Masjid Ibrahimi. Pintu masuknya pun berbeda dengan peziarah Yahudi lainnya. Setiap pengunjung wajib lapor pada otoritas Israel yang menjaga sangat ketat situs yang dianggap suci bagi mereka. Di momen Isra Mi'raj, otoritas Israel membuka semua area, baik di Masjid Ibrahimi serta sinagoga, sehingga umat Muslim bisa berziarah ke semua makam Nabi yang ada di kawasan ini. Hebron adalah kota yang terbelah. Di bagian tengah kota, ratusan permukiman warga Israel tinggal di tengah kawasan Palestina, dilindungi ribuan tentara. Meski hidup di bawah tekanan otoritas Israel, kehidupan terus berjalan. Kota ini juga terkenal karena anggur, batu kapur, bengkel-bengkel keramik, dan pabrik gelas tiup. Di beberapa toko souvenir, kita bisa menemukan berbagai macam kerajinan dari batu kapur dan keramik. Salah satunya toko yang saya kunjungi ini. Barang-barang atau cenderamata yang dijual di toko ini merupakan asli buatan warga Palestina di kota Hebron. Ada juga berbagai hiasan kaligrafi yang begitu memukau, permadani, serta sajadah sutra dengan motif-motif yang sangat indah. Bagi warga Palestina di kota Hebron, setiap barang bukan sekedar komoditas. Ini adalah simbol eksistensi bahwa mereka masih di sini, masih bertahan. Anak-anak di kota Hebron tumbuh bersama benteng-benteng militer dan bunyi sepatu tentara. Namun senyum mereka tetap merekah seperti harapan yang tak pernah bisa dibungkam. Di tengah luka sejarah dan tekanan masa kini, Hebron tetap menjadi kota yang menyimpan cahaya. Cahaya keteguhan, keyakinan, dan warisan yang terus dijaga. Hebron bukan sekedar tempat. Ia adalah cerita panjang tentang keteguhan manusia menjaga tanah, iman, dan martabatnya. Kota para nabi dan kota para penjaga harapan. Assalamualaikum. This is our wife, our mother make this and also making this one. This is handmade stuff. We embroidery stuff made in Palestine. Siap. Free Palestine. Okay, thank you, Muhammad. Di kota yang setiap sudutnya menyimpan jejak Nabi dan setiap langkah warganya diawasi, Hebron mengajarkan kita arti keteguhan yang sejati. Di balik tembok, pagar kawat, dan bayangan penjagaan bersenjata, ada manusia-manusia yang terus hidup, tersenyum, dan berdoa. Mereka tak hanya menjaga rumah, tapi juga menjaga harga diri, sejarah, serta harapan akan hari esok yang lebih bebas.